Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi ini saya diamanatkan oleh Al-Mustafa Open University untuk mengampu materi tafsir Tartibi 1. Sebelumnya saya juga pernah mengampu tafsir Tartibi 2 yang berbicara tentang surat Al-Ma'idah. Maaf, surat An-Nisa ayat 1 sampai 23 21. Adapun pertemuan kita sekarang ini akan kita mulai dengan tafsir Tartibi yang pertama, yaitu membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 30, 33, 34. Dari kitab tafsir Al-Amsal, tafsir Al-Quran ya, Al-Amsal itu karya Syekh Nasir Makarim As-Sirazi. Beliau masih ada dan di usia tua ya. Itu sebagai penulisnya, walaupun nanti ketika kita bicara tentang latar belakang kita akan urai lebih panjang lagi. Baik, pemirsa yang saya muliakan, sebelum kita masuk ke dalam tafsir Tartibi 1 ya. Jika ada yang belum kenal saya punya nama itu Alwi. S1 saya di Mesir, Al-Azhar University, Fakultas Syariah wal Qanun. S2 saya di UIN, Pengkajian Islam, dan S3 saya juga di UIN, Pengkajian Islam, konsentrasi tafsir hadis. Mungkin di tafsir Tartibi yang kedua saya lebih uraikan tentang profil saya. Baik, izinkan saya untuk share screen untuk lebih memudahkan lagi pengkajian kita pada pertemuan ini, di mana kita melihat bagaimana pengantar kepada ilmu tafsir Al-Quran. Secara umum, sebagian ahli tafsir membagi periodisasi penafsiran Al-Quran ke dalam 3 fase. Mutakaddimin, yaitu abad 1 sampai 4 Hijriah. Periode mutaakhirin, abad 4 sampai 12 Hijriah. Kita di abad 14 sekarang. Dan periode modern dari abad 12 sampai sekarang ini adalah itu tafsir modern. Namun dalam hal ini sebagian lagi cenderung memilih pembagian periodisasi sejarah perkembangan tafsir ke dalam 4 periode. Pertama, periode di zaman Nabi, ya, mutakaddimin, mutaakhirin, dan tafsir modern atau kontemporer. Dalam dunia keagamaan, ilmu tafsir Al-Quran memiliki peran yang sangat penting. Tafsir Al-Quran merupakan kajian mendalam terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dengan tujuan untuk memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Apa itu ilmu tafsir Al-Quran? Ilmu tafsir Al-Quran adalah disiplin ilmu yang mempelajari makna dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Dalam ilmu tafsir terdapat metode-metode, corak penafsiran, nanti akan kita kupas walaupun sedikit ya, tapi ini cukup pengantar kita saja. Contohnya, secara etimologi atau secara bahasa, tafsir berasal dari isim masdar dari wazan tafa'il. Ya. Kata tafsir diambil dari bahasa Arab, fassara yufassiru tafsiran, yang artinya menjelaskan atau memaparkan, mengurai, dan seterusnya. Pengertian inilah yang dimaksud dalam kitab Lisan al-Arab ya, dengan kasful muqti, yakni membuka sesuatu yang tertutup. Al-ghita itu yang tertutup ya, kasf membuka.
Menurut Ibn Manzur, ini orang Afrika, dia punya buku kamus khusus ya, bahasa Arab. Walaupun dia bukan orang Arab aslinya, tapi menguasai seluruh bahasa Arab ya. Dia menulis kitabnya, membuka dan menjelaskan maksud yang sukar itu tafsir suatu lafaz. Pengertian ini diistilahkan pula oleh para ulama dengan idah, al-idah wa tabyin, menjelaskan dan menerangkan ya. Dalam kamus bahasa Indonesia saja kata tafsir itu diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an ya. Makna lain dari tafsir adalah secara etimologi dengan makna penampakan, izhar, karena sebelumnya tidak nampak, lalu nampak, itu namanya tafsir ya. Imra'atun safir, nanti perempuan yang dikatakan safir ya, dia yang membuka niqabnya, dia tertutup sebelumnya, setelah dibuka dianggap imra'atan safir karena sudah sekarang nampak wajahnya. Itu dari kata tafsir dan seterusnya. Menyibak al-kashf ya, dan merinci at-tafsil dalam bahasa. Lalu secara terminologi kita lihat tafsir itu adalah ilmu menurut Imam Badruddin Az-Zarkashi Al-Masri ya, ilmu untuk memahami kitab Allah ya, al-munzal ala nabihi Muhammadin ya, wa bayani ma'anihi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, menjelaskan makna-maknanya ya, wa istikhraj ahkamihi wa hikamihi, juga menampakkan yang ada di dalam kandungan tafsir itu hukum-hukum ya yang terdapat setelah ditafsirkan, juga hikmah-hikmahnya juga. Ibnu Juzai misalnya menafsirkan mengatakan tentang definisi tafsir secara terminologi, menguraikan Al-Qur'an dan menguraikan maknanya, memperjelas makna tersebut sesuai dengan tuntutan nas. Ingat, dengan sesuai dengan tuntutan nas. Jadi tafsir itu nasnya atau ucapan asli yang datang dari Allah, dari Rasulullah, itu nas namanya. Ya, walaupun lalu dikembangkan kepada ucapan sahabat dan tabi'in. Sebenarnya nas hanya ini saja. Atau adanya isyarat yang mengarah ke atas, ke arah penjelasan tersebut, atau dengan mengetahui rahasia di dalamnya. Tafsir nanti akan diuraikan lagi tentang metode penafsiran dan jenis penafsiran. Ya. Lalu Muhammad Ibn Azim, Abdul Azim Az-Zarqani ya, dalam kitabnya ilmu yang membahas tentang Al-Quran ya, Al-Karim min haitsu berdalalah ala muradillah. Coba lihat dari segi dalalah berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendak pemfasir, bukan kehendak kita. Kalau sampai tafsir itu kehendak kita, setiap kita pasti akan berbeda. Ya kan, apalagi kita punya background yang berbeda. Maka disebutkan di sini ala muradillah. Harus sesuai yang dicanangkan oleh Allah, yang ditransfer kepada Rasulullah. Itu makanya interpretasi Al-Quran, penafsir Al-Quran, yang tidak mungkin salah adalah Rasulullah. Serta ilmu itu diberikan kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang dekat. Maka itu adalah interpretasi yang paling benar. Kalau interpretasi yang datang dari diri sendiri, bukan kemauan Allah, tapi walaupun pendapat kita itu mendekati kemauan Allah, itu juga tidak dikatakan muradillah. Nanti kita akan bahas itu ya. Maka sebatas kemampuan manusia di sini katakan ya. Berdasarkan pendapat ulama di atas, pada definisi tafsir, sebagian mereka ada yang menyebutkan ilmu dan ada pula yang menyatakan ada yang mengatakan jalan atau ilmu atau tidak. Hadirin pemirsa yang saya muliakan, izinkan saya untuk minum teh dulu. Ya. Jalan tengah untuk merumuskan kembali definisi klasik, ya, agaknya perlu ada rumusan yang berbeda.
paradigma, di antaranya tafsir sebagai ilmu. Ini tafsir sebagai ilmu. Apa di antaranya? Ilmu dengan definisi yang menunjukkan aspek-aspek terkait asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini, apa yang melatar belakangi ayat ini turun. Itu ilmu. Makkiyah, Madaniyah, apakah ayat ini turun di Mekah atau setelah itu hijrah maka turun ayat itu di Madinah. Bedalah, ya, harus dibedakan, ya. Ini ilmu. Apa ayat ini muhkam, jelas maknanya, atau mutasyabih, ya, atau masih ambigu maknanya. Banyak di Al-Quran yang masih ambigu, yang harus dijelaskan makna lebih jelas, ya. Ayat-ayat mutasyabih itu banyak, seperti misalnya ayat Al-Quran mengatakan yadullaha fauqa aydihim, tangan Allah di atas mereka. Apakah yang dimaksud tangan di sini? Apalah anggota badan yang mempunyai pegelangan tangan, apapun yang ada jari-jari, atau apakah itu tangan, atau ini punya makna kiasan lain yang tidak bisa diartikan secara bahasa. Itu namanya mutasyabih. Ada nasikh, ada mansuh. Di Al-Quran itu, kalau sebagai ilmu, ilmu nasikh itu ilmu yang menghapus ayat-ayat. Al-mansuh ayat yang terhapus. Contohnya dalam Al-Quran itu ada satu ayat, banyak ya, banyak ayat. Ini contohnya saja, bahwa wanita yang wafat suaminya, ya, ditinggal mati oleh suaminya, dia seorang janda mati, ya, maka wanita itu harus melaksanakan iddah 1 tahun dalam Al-Quran, ya. Setelah beberapa saat turunlah ayat lain yang mengatakan ya tawaffawna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Sebelumnya 1 tahun. Sekarang 4 bulan 10 hari. Yang mana kita harus ikuti? Ya pasti ayat yang terakhir. Karena ayat terakhir ini sudah hukumnya paten, dan ayat yang sebelumnya hukumnya diganti dengan hukum yang baru. Maka ini ayat yang sebelumnya mansuh, yang dihapus, ya ini sebagai ayat nasikh. Jangan orang berimajinasi mengatakan di Al-Quran terjadi kontradiksi. Di mana 2 ayat ini yang saya sebutkan tadi? Oh maaf, itu ayat namanya turun belakangan. Yang menghapus pasti turun belakangan. Dan tidak mungkin turun dahulu, ya. Tidak mungkin turun dahulu, pasti belakangan yang menghapusnya. Masih teringat sabda Sayyidina Ali ketika melihat seorang yang sedang mengajar Al-Quran di masjid, ya, ditanya pada Sayyidina Ali, kamu belajar ilmu nasikh mansuh nggak ngajar Al-Quran? Dibilang tidak, wahai Imam. Imam Ali mengatakan, halakta, celaka kamu, dan celaka. Ya, karena inilah harus kita paham, ya. Nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat seorang mufasir lebih teliti lagi. So, ada nasikh mansuh, ada am, ayat ini am, apa khas, apa khusus. Walaupun dengan bahasa yang umum, tapi kadang-kadang ayatnya khusus. Walaupun tentang ayatnya bahasa dengan khusus, tapi ayatnya untuk umum. Ada am bermakna am, ada am bermakna khas, ada khas bermakna am, ada khas bermakna khas. Itu nanti di ilmu Al-Quran, ya. Ini sebagai ilmu. Contoh-contoh aja, ada ayat ini mutlak, ada muqayyad. Ayat ini lepas tanpa ikatan, ada muqayyad. Enggak, ini ayat begini tapi ikatannya begini. Tidak boleh lebih dari ini. Nah, ada ayat mantuk, mafhum. Yang tersurat, yang tersirat, ya. Yang tersuratnya begitu. Jangan kalian berkata kepada orang tuamu atau itu. Oh, kalau begitu, kalau cuma berkata nggak boleh, ya, berarti memukul boleh dong? Ya tidak. Kenapa? Berkata saja orang tua sudah sakit hati, ya. Apalagi kamu kalau memukulnya. Ayat yang mengatakan itu adalah yang tersirat, yang tersurat, terucap. Sedangkan yang tersiratnya, mafhumnya itu sebagian menganggap sebagai hukum. Ada amsal, ada qasas, cerita-cerita, dan ada sebagainya. Kalau qasas cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, itu banyak di Al-Qur'annya, dari Nabi Musa apalagi terulang-ulang. Maka kita lihat di sini dalam Al-Qur'an tuh tafsir sebagai ilmu. Kalau kita bicara, dan ketahuilah masalah ayat-ayat yang tadi nasikh mansuh, itu biasanya berkenaan dengan hukum. Ayat yang menghapus dan dihapus biasanya berkenaan dengan hukum.
Bukan cerita. Kalau cerita ya sangat berbahaya. Misalnya ayat mengatakan kami turun utus pertama adalah Nabi Adam. Atau ayat mengatakan kami utus pertama adalah Nabi Nuh. Ayat yang lain mengatakan Nabi Ibrahim. Ini kontradiksi dalam cerita dianggap berbohong. Tapi hukum dengan tujuan ingin meringankan. Ini buat catatan saja. Ya. Tafsir sebagai ilmu, ada tafsir sebagai metode. Dengan definisi yang merumuskan aspek-aspek terkait seperti petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, perintah, larangan, halal, haram, ancaman, janji dan ancaman misalnya akan diganjar, makna-makna dan lain sebagainya yang berhubungan dengan produktivitas. Ini tafsir ya. Kalau sebagai hukum tadi, kalau sebagai metode ini. Kesimpulan dari titik yang perhatian semua itunya apa sih tafsir? Pemahaman terhadap Al-Quran. B. Menjelaskan makna ayat. C. Menggali hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hikmahnya juga. Dan menggali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hadirin yang saya muliakan. Sekarang kita masuk kasih pengantar ilmu tafsir ya. Bentuk dan metode cara penafsiran. Ya. Bentuk penafsiran itu ada bil ma'thur. Bentuk ini mengacu pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan hadis, ya, riwayat yang sahih. Kalau tidak sahih tidak bisa, harus sahih. Nabi yang menuturkan, Nabi yang menafsirkan, selesai. Tidak akan ada khilaf, tidak akan beda pendapat. Ini Rasulullah. Ya. Ada yang kedua bil ra'yi, dengan akal. Ya. Bentuk ini mengacu pada penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran si mufassir. Setiap mufasir pasti tidak sama pola berpikirnya. Karena background yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ya, suasana yang berbeda, pasti punya pendapat yang berbeda. Ya. Para ulama menggunakan akal dan pengetahuan mereka dalam menafsirkan Al-Quran, meskipun metode ini memungkinkan adanya variasi penafsiran kata pendapat. Namun tetap mengikuti prinsip-prinsip. Dia tidak boleh menafsirkan langsung tanpa ada background tentang ilmu Al-Quran segala macam, menafsirkan. Ya ini aneh ya, ini aneh buat kita, ini aneh. Orang menafsirkan seperti aneh ya. Lalu dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ada metode penafsiran, ya kan? Metodenya apa? Metode tahlili. Maksudnya ini akan dianalisa nanti, tafsirnya akan dari awal Al-Fatihah sampai Qul a'udzu binnas secara global, secara rinci ditafsirkan ya. Satu sesuai urutan. Ini tafsir tahlili. Ada metode ijmali, yaitu metode merupakan metode penafsiran Al-Quran dengan pola mengungkap makna ayat secara ringkas dan global. Ya, langsung pada substansi penjelasan dan tidak berbelit-belit. Ini ijmali. Ada metode bukaran namanya. Merupakan sebuah upaya penafsiran Al-Quran dengan metode mengutip sejumlah ayat-ayat Al-Quran, membacanya dan mengumpulkan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. Misalnya ayat tentang Ahlul Bait, bagaimana si Al-Qurtubi berkata, bagaimana Imam Fakhruddin Razi berkata, bagaimana Imam Tabari berkata, bagaimana Imam At-Tabarsi berkata, At-Tusi berkata, itu dijadikan studi komparatif, makanya muqaran. Ya. Lalu diambillah oleh si peneliti ini pendapat yang menurut dia cocok gitu. Dia mendukung pendapat, bukan berpendapat. Dia mendukung pendapat. Nah, ya kan dalam penelitian begitu. Ya mendukung pendapat seseorang atau menolak pendapat seseorang atau membuat pendapat sendiri, tidak tergantung pada pendapat orang. Itu penelitian. Ya. Lalu metode maudhu'i. Maudhu'i yang jelas, yang tafsir tematik ya. Hanya berbicara mungkin masalah haji. Haji perspektif Al-Quran. Tafsir misalnya Ahlul Bait perspektif Al-Quran. Misalnya hukum riba perspektif Al-Quran. Maudhu masalah hukum, masalah sejarah, masalah Nabi Adam perspektif Al-Quran. Ya, itu maudhu aja, hanya tema-tema aja. Nah, adapun corak penafsiran banyak coraknya. Ada corak tafsir fikih, cenderung ke arah fikih. Tafsir ilmi, sains, ya, berbicara tentang sains. Nanti kita akan tahu bagaimana ayat-ayat yang berbicara tentang fikih itu menurut Ja'far Subhani hanya 150 ayat. Tapi yang berbicara tentang sains 750 ayat. Sebagian kita malah berkutit di 150 ini tidak melihat sama sekali kepada 750. Wahai manusia, tembuslah kata Allah itu angkasa luar. La tanfuduna illa bisultan, harus dengan ilmu pengetahuan.
Sayyidina Ali berkata bahwa suara kamu di timur akan didengar dengan suara kamu di barat. Zaman dulu memang belum sampai. Zaman sekarang kita bisa video call. Satu di Nicaragua, satu di Amerika Latin, satu lagi di Cikampek misalnya. Itu bisa melihat langsung barat dan timur. Ilmu itu berkembang. Justru itu mendukung. Ya. Lalu tafsir sufi ya, ke arah tafsir irfan. Tafsir adabi ya, adab ya. Ijtimai, sosial kemasyarakatan. Nanti ini semua tafsir al-amthal yang kita akan kaji pertemuan 15 ini akan membahas tentang Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 33, 34 itu berbicara dari sudut istimai, adabi, istimai sosial kemasyarakatan. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Jadi mereka ini Al-Makarim Syirazi dalam penafsirannya tidak mau masuk ke dalam khilafiyat, konflik dan segala macam. Justru mereka menginstikhraj, menggali ayat-ayat dari sudut ininya saja. Ya. Ada cari tafsir dengan corak bahasa, linguistik misalnya majaz Al-Qur'an, ma'ani Al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an, gharib Al-Qur'an, mana-mana yang aneh dalam Al-Qur'an, muskil Al-Qur'an, permasalahan-permasalahan ayat dalam Al-Quran. Sebenarnya bukan permasalahan ayatnya, tapi pemahaman orang yang bermasalah. Syarat-syarat penafsiran Al-Quran ini saya dapatkan dari buku, ya, diantaranya adalah memahami kaidah bahasa Arab, ilmu lughah. Ya, kalau orang menafsirkan Al-Quran dia nggak bisa bahasa Arab kan aneh. Ya. Ya. Menafsirkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu tentang sesuatu itu. Juga dalam itu adalah lafaz. Yang kedua hubungan sebagian lafaz dengan lainnya itu seperti al-ishtigaq atau derivasi. Seperti misalnya kata di mana kata yang menjadi sumber pengambilan itu mengandung kalimat yang diambil dan menunjukkan kepadanya. Contohnya kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah itu ketuhanan diambil dari nama Rabb, Rabba yurabbi. Sedangkan Rabb itu juga bisa bermakna tarbiyah, pendidikan. Laula murabbi ma'alaf turabbi. Kalau bukan karena murabbi, guruku, aku tidak kenal Tuhanku. Nabi Yusuf ketika berbicara kepada Benarus yang mengajak beliau untuk keluar dari penjara dan dihormati oleh raja. Apa kata Nabi Yusuf? Idhab ila rabbika. Pergilah kau kepada Rabbmu itu. Sebenarnya bukan Rabb itu Tuhan, tapi Tuanmu. Ini Firaun di sana itu Ramses ya. Yang saat itu. Makanya harus paham ini semua. Jangan Rabb itu dianggap ke Tuhan banyak ya. Terus mengetahui ilmu nahu, saraf, ilmu nahu dan saraf. Misalnya ilmu nahu mana kapan dia jadi fa'il, kapan jadi maf'ul, kapan jadi subjek, kapan jadi objek. Kapan ini huruf jadi khabar atau ini adalah sebagai sifat. Itu harus jelas ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u kata Al-Qur'an. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kelompok ulama, maksudnya orang-orang yang mengerti. Yang takut ulama, yang ditakuti Allah. Jangan terbalik. Kalau Anda baca innama yakhshallahu, Allahnya yang takut kepada ulama. Ini salah domah saja, saya marfu menjadi hukum, bahkan bisa menjadikan kita salah dalam menafsirkan Al-Quran. Ini salah satu contoh. Memahami ilmu qiraat. Ya, ini mungkin hanya di kelompok Sunni saja qiraat ini. Karena di kelompok Ahlul Bait tidak memasalahkan qiraat itu. Sehingga satu orang berkata, ya mustahil lah. Sampai 7 kali qiraat ada 7 macam-macam. Masa Jibril 7 kali membawa satu ayat 7 kali turun katanya. Ada pendapat seperti itu. Qiraat itu ya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ada tasa, ada tassa, ada tasaluna. Itu qiraat fulan, qiraat fulan, qiraat fulan. Itu harus memahami juga ya. Terus memahami asbabun nuzul, turunnya mengapa? Apa yang membackgroundkan latar belakang itu, ini ayat itu kenapa? Itu harus jelas, harus paham. Ya, wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan 3 orang yang tidak ikut perang. Nggak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Ya kita harus tahu siapa 3 orang ini. Harus kita tahu dari sebab tuh turun misalnya. Memahami ilmu hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis muwassaq dari kelompok Ahlul Bait. Ada hadis kalau disingkat dari banyak atau sedikit periwayat, hadis mutawatir dan hadis ahad misalnya. Hadis dhaif. Itu ilmu hadis dhaif aja bisa sampai dalam dikatakan bisa 200 varian.
Ya. Ilmu cabangnya itu sampai 200 ilmu hadis. Ini Anda harus kuasai sebelum Anda menafsirkan Al-Quran. Ya. Itu juga ilmu nasikh mansuh tadi saya sudah bahas ya. Fikih zuhud, ilmu kalam, menguasai ilmu-ilmu mauhib dan berkata Sayyidina Ali, hikmah berkata, barang siapa menginginkan aku, kata hikmah nih, maka lakukanlah sebaik-baiknya apa yang telah kalian ketahui. Itu hikmah. Sayyidina Ali menyampaikan suaranya hikmah pada kita. Lakukan, nanti kita dapat mauhibah ilmu-ilmu dari Allah yang baru. Ini saya sadur dari kitab Al-Manahijil Tafsiriyah fi Ulumul Quran karya Syekh Ja'far As-Subhani. Ini ada link, kita buka aja nggak apa-apa ya. Sambil kita lihat, lalu kita share lagi. Ini dia, ini linknya. Tadi di halaman 19 disebutkan, kita tulis aja di sini 19. Oke. Kita enter, ini sudah langsung kita masuk, kita besarkan, maaf ya. Syarat-syarat mu'ahilat al-mufassir. Jadi perangkat-perangkat yang harus dimiliki oleh para mufassir ini. Syurutul mufassir wa adabuh, atau syarat-syarat seorang mufassir. Di sini diantara ma'rifatul alfat wa huwa ilmu lughah. Tadi sudah saya kupas ya. Munasabah ba'dal alfat ila ba'd wa huwa al-istigaq, tadi ilmu derivasi. Ma'rifatul ahkam, ya, hukum-hukum tentang ilmu nahu dan ilmu i'rab. Ma ta'allaqu bidzatit tanzil wa huwa ma'rifatul qiraat, ya, ilmu qiraat yang tadi saya sebutkan. Yang kelima ya, di sini saya katakan yang disebutkan wa huwa ilmu athar wal akhbar, hadis tentang cerita-cerita dahulu. Yang keenam yaitu wadzalika ilmu sunan, ilmu yang mengetahui tentang hadis-hadis. Ma'al sabe, ya, mengetahui tentang nasikh dan mansukh. Ya, ini masih jalan, saya lihat downloadnya biar saja, nggak apa-apa. Wal umum wal khusus, ini ayat umum atau khusus, wal ijma, wal ikhtilaf, wal mujmal, wal mufassal, wal qiyasiyat syar'iyyah, ya, wal mawadhi' allati yasih fihi al qiyas wallati la yasih wa huwa ilmu usul fikih, itu juga harus dikuasai. Ahkamuddin, hukum-hukum agama, ilmu mauhibah, disebutkan semuanya. Seperti yang dikatakan di sini, hadis-hadis banyak. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu ulumul Quran, ya saya katakan tadi ilmu qiraat dan segala macam, ilmu nasikh mansukh, maka ketika kita merujuk kepada ucapan Maulana Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih di kalangan Sunni, dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, ya, dikatakan, tanyalah padaku tentang Al-Quran, ya, kapan ayat itu turun, di lembah atau di bukit, siang atau malam, hujan atau panas. Aku orang yang paling mengetahui tentang itu. Bahkan dengan ucapannya yang sahih juga, yang disahihkan, bahkan Al-Albani mengatakan hadis itu hasan, nggak masalah, hasan sahih benar-benar bisa dijadikan sebagai hujjah. Sayyidina Ali berkata, tanyalah padaku tentang segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Aku akan paparkan kepada kalian semua itu. Jadi apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, Imam Ali akan paparkan semua itu. Ilmul awwalin wal akhirin, salamu alaika ya Abul Hasan. Nah, ini juga kalau kita kembali kepada layar kita tadi, ya, maka ilmu-ilmu ini harus. Terus apa keutamaan mempelajari ilmu tafsir? Banyak keutamaan ilmu tafsir itu. Mempelajari ilmu tafsir Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah kita dapat memahami hikmah dan pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang yang memahami tafsir, membaca Al-Quran, dengan orang yang tidak mengerti tafsir, maka itu lain. Lebih menyerap, lebih bisa mengena. Kadang-kadang dia bisa menangis. Nah, kita cuma baca saja alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asal selesai baca, selesai itu. Shadaqallahul aliyul azim. Tapi orang yang mengerti tafsir, tiap ayat dicerna sama dia, dilihat. Allah, demikian ya. Betul ya Allah, kami termasuk orang yang salah. Kami orang yang tidak mengerti. Dia ada komunikasi. Yaitu mendapat hikmah yang banyak dia. Ya.
Dengan memahami tafsir Al-Quran, kita juga dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Selain itu, ilmu tafsir Al-Quran membantu kita dalam memperdalam pemahaman tentang kehidupan Rasulullah. Karena di sana banyak sejarah yang berinteraktif dengan Nabi di Al-Quran ya. Rasulullah dan para ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan para sahabat-sahabat Nabi yang dekat, sehingga kita dapat mengambil teladan dari mereka dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Itu salah satu manfaat, banyak manfaatnya mempelajari ilmu tafsir. Ini juga saya dapat buku yang PDF ya, sudah bahasa Indonesia ini. Bahkan penulisnya Prof. Budi Harjo, Pengantar Ilmu Tafsir judulnya. Kita coba aja klik ini ya. Ini sudah ada PDF-nya, saya buat di halaman 120 dan sesudahnya. Ya. Kita share. Ini bukunya. Ya, ini bukunya di halaman 130 maaf, 120 tapi di sini 130. Nah, ini 121, ini 120. Kita lebarkan sedikit aja. Ini sensitif banget ini. Ya, masih besar. Masih besar. Saya ada kendala juga dalam mengecilkan dia punya ini. Biasanya mudah dikecilkan, tapi sekarang agak manja ini. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa ya. Nah, kita kecil segini aja. Ini metode penafsiran Al-Quran contohnya. Bab, di sini dibahas tuh pengertian, ada pembagian metode tafsir ya. Metodenya pembagian metode, ada metode tahlili yang saya sebutkan tadi, ijmali, muqarin ya. Terus al-maudhu'i. Nanti dikupas tuntas dan apa sih tahlili? Nah, itulah dari kata halala yuhallilu tahlil, hulul itu mengurai ya, memberi solusi. Maksudnya tafsir yang dari awal sampai akhir, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dikupas tuntas secara rinci sesuai dengan urutan Al-Qur'an. Itu tahlili. Ya, kalau kita lihat tafsir tahlili ini yang mengikuti jejaknya adalah tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi dan seterusnya. Maka tafsir bil ma'thur siapa saja yang ikut di sini? Contohnya adalah Jamil Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ini karya Imam Abu Ja'far At-Tabari ya. At-Tabari yang wafat 310 Hijriah. Mungkin beliau awal kitab tafsir yang tahlili ya. Lalu kitab Ma'alimut Tanzil karya Al-Baghawi, juga tafsir Quran Al-Azim Ibn Katsir karya Suyuti. Ini dari kelompok Sunni. Dari kelompok Syiah kita lihat misalnya Majma' Al-Bayan, Tabarsi, At-Tibyan, At-Tusi, itu yang klasik. Lalu yang sekarang ini Al-Amsal misalnya. Terus Minhajil Quran Sayyid Husain Fadlullah. Ada juga tafsir Al-Mizan atau At-Tabai, ya, Al-Amsal dan seterusnya. Al-Burhan kitab Al-Quran Al-Bahrani itu. Ya. Kalau yang dulu tafsir Ayyasi dan semua dari kelompok Syiah banyak juga ya. Sumbangsi Syiah itu dari ilmu tafsir banyak. Maka di sini juga tafsir Durrul Mansur ya. Imam Suyuti ini wafatnya 911, bukan 911, 911 Hijriah ini wafatnya beliau. Berarti abad ke-10. Ya. 6 jilid tapi tebal ya. Terus Abu Laith juga, Al-Bahr juga, kalau kita lihat nanti penafsiran yang sifatnya tafsir bir-ra'yi di sini. Ya. Tafsir bir-ra'yi. Ini menafsirkan dengan ra'yun yang B. Salah di antara tafsir-tafsir yang ada itu kitab Mafatihul Ghaib. Saya ada. Bukunya itu sebesar apa ya, bukan buku biasa seperti kertas A4 gitu.
Ya, jadi sehingga harus saya letakkan di paling atas di rak perpustakaan saya karena memang dia punya space lebih tinggi. Kalau di tengah-tengah itu pas untuk buku-buku biasa. Itu 30 jilid itu Birra'yi ya. Juga Anwar Tanzil wa Asrarut Ta'wil, Madarik Tanzil, Tanzil fi Ma'anil Bab, juga Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi ini. Itu dikupas. Silakan baca-bacalah kalau memang sempat ya. Ini mudah kok ini. Bahasanya bahasa simpel. Misalnya di sini tafsir falsafi, tafsir filsafat. Ini Mafatihul Ghaib masuk lagi nih malah nih. Punya Ar-Razi ya. Yud tafsir ilmi tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana ketika Allah mengatakan wahai manusia, jika engkau ingin menembus langit angkasa luar, maka tembuslah. Tembuslah itu. Tapi jangan kau tembus kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka itu tafsir ilmi. Ya. Berbicara tentang lalat, berbicara tentang semut, berbicara tentang apa namanya laba-laba. Bukan sekedar menggambarkan binatang ya. Nanti kita akan bahas dari penafsiran-penafsiran Makarim Syirazi, tafsir Amthal, mungkin di pertemuan ketiga atau keempat ketika Allah memberikan perumpamaan tentang ba'udatan, nyamuk. Ya. Kenapa orang-orang kafir maka ngolok-ngolok itu? Tapi mereka tidak paham. Nah, mereka tidak paham ya, tafsir. Maka di sini tafsir ilmi, contohnya saja pada tafsir ilmi ketika berbicara tentang surat Al-Ankabut, misalnya Al-Ankabut ini, laba-laba. Ittakhadat baitan. Al-ankabut ittakhadat baitan. Al-ankabut itu laba-laba sifatnya muzakkar, maskulin. Ittakhadat melakukan membangun baitan, rumah atau sarang. Seharusnya ittakhada dalam bahasa Al-Qur'an karena dia maskulin. Mengapa harus pakai muannats, feminim ya? Ittakhadat. Secara bahasa salah ini Al-Qur'an. Anda tidak paham bahwa secara sains Anda lihat sendiri bagaimana bahwa yang membuat sarang di dunia laba-laba hanya betina. Makanya yang Allah katakan ittakhadat baitan. Bukan ittakhadha baitan. Di sana akan terbuka lagi ya. Orang yang coba mengolok-olokkan Al-Quran ternyata dia salah. Dari segi bahasa dia tidak paham, dari segi sains juga mereka tidak paham. Ini mungkin contoh-contoh saja ya. Kita kembali ke kajian kita. Di sini bahwa Profesor Dr. Budi yang terakhir itu bahasa pengantar ilmu tafsir. Ya. Maka silahkan klik dan insya Allah pertemuan-pertemuan akan datang saya akan berikan kepada kalian semua PDF-PDF yang ada. Yang tidak dimuat kitab Makarim Syirazi. Karena saya harus tahu benar nggak ini ucapan. Ya, betul apa terjemahannya. Ya, kadang-kadang saya menemukan terjemahannya dari yang itu tidak pas ya. Mungkin juga saya yang salah. Tapi saya yakin saya tidak salah. Jadi baik, demikian penjumpaan kita pendahuluan ini pada materi tafsir Tarjibi 1. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.